Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil Piala AFF 2020, Indonesia cukur Laos 5-1. Indonesia menghadapi Laos di Bishan Stadium. Pasukan Sinteyong bisa unggul 2 gol lebih dulu melalui penalti Asnawi Mangkualam pada menit ke-23 dan Irfan Jaya di menit ke-34. Sebelum jeda, Laos menipiskan ketinggalan dari Kidavon Soufani di menit ke-41. Pada babak kedua, penampilan Indonesia membaik. Witan dan Ezra bikin gol ketiga serta keempat Indonesia pada menit ke-56 dan 77. Pesta gol Indonesia di laga ini ditutup oleh Evan Dimas pada menit ke-84. Dimas in a good position here. Tries to slip that through. Indonesia mengakhiri laga dengan kemenangan 5-1. Hasil ini membawa tim Merah Putih ke posisi kedua klasemen grup B dengan 6 angka. Poin Indonesia sama dengan Vietnam dan Malaysia. Crystal Palace versus Everton, tuan rumah hajar The Toffees. Laga Palace melawan Everton berlangsung di Selhurst Park. Tuan rumah mampu mencetak 2 gol lebih dulu di menit ke-41 berkat aksi Conor Gallagher. Dan James Tomkins di menit ke-62. Everton sempat memperkecil kedudukan di menit ke-70 berkat aksi Jose Randon. Memasuki penghujung laga, Palace kembali menjauh berkat gol kedua Gallagher. Skor 3-1 untuk kemenangan Palace menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Palace naik ke peringkat ke-12 dengan raihan 19 poin, sedangkan Everton berada di peringkat ke-14 dengan raihan 18 poin. Leicester versus Newcastle, The Foxes lumat tim Sultan. Leicester menjamu Newcastle di King Power Stadium. Tuan rumah menguasai laga dan berhasil melumat tim tamu berkat gol yang dicetak Youri Tielemans di menit ke-38. Patson Daka di menit ke-57. Dan gol kedua Tielemans di menit ke-81. Dan James Maddison di menit ke-85. Skor 4-0 untuk kemenangan The Foxes menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Leicester naik ke peringkat ke-8 dengan raihan 22 poin, sedangkan Newcastle tertahan di zona degradasi dengan 10 poin. Di pertandingan lainnya, Burnley bermain imbang 0-0 dengan West Ham. Inter Milan versus Cagliari, Nerazzurri menang 4-0, lalu puncaki Serie A. Pada pertandingan pekan ke-17 di Giuseppe Meazza, Inter bermain dominan dengan 24 attempts dibuat, 15 diantaranya on goal. Lautaro membuka keran gol Inter di menit ke-29. Disusul Alexis Sanchez di menit ke-50. Dan Hakan Calhanoglu di menit ke-66. Serta gol kedua Martinez di menit ke-68. Dengan hasil ini, Inter Milan menggeser AC Milan dari puncak klasemen Liga Italia dengan 40 poin, unggul 1 angka dari AC Milan di posisi kedua. Cagliari di posisi ke-19 dengan 10 poin. Napoli versus Empoli, Partenope takluk 0-1. Laga Napoli versus Empoli berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona. Tuan rumah mendominasi sejak pertandingan dimulai. Mereka membuat 30 attempts dan 6 mengarah ke gawang, tetapi tak ada gol tercipta.
Mereka kecolongan di menit ke-70 setelah Patrick Cutrone berhasil menjebol gawang Ospina. It's deflected and in. Skor 0-1 untuk kemenangan Empoli menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini mereka masih tertahan di peringkat keempat dengan raihan 36 poin, sedangkan Empoli naik ke peringkat ke-7 dengan raihan 26 poin. Hasil Serie A pekan ke-17 hari ini. Torino menang 2-1 atas Bologna, Verona kalah 1-2 dari Atlanta, Sassuolo menang 2-1 atas Lazio. Daftar top skor sementara masih dipegang oleh Dusan Vlahovic dengan raihan 15 gol, disusul Ciro Immobile dengan 13 gol. Osasuna versus Barcelona, gol menit akhir buyarkan kemenangan Barca. Barcelona bertandang ke Estadio Al Sadar pada pekan ke-17 Liga Spanyol. Blaugrana tampil dominan dan unggul lebih dulu lewat Nico González pada menit ke-12. Namun keunggulan itu cuma bertahan 2 menit karena David Garcia menyamakan pada menit ke-14. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Barcelona mencetak gol cepat di babak kedua tepatnya pada menit ke-49 melalui kaki SAP. Namun, Simi Avila membuyarkan kemenangan di depan mata Barca saat menyamakan skor di menit ke-86. Dengan hasil ini Barcelona tertahan di posisi ke-8 klasemen Liga Spanyol dengan 24 poin dari 16 laga, sedangkan Osasuna di urutan ke-10 dengan 22 poin dari 27 pertandingan. Real Madrid versus Atletico, Los Blancos menang 2-0. Laga Madrid versus Atletico dalam lanjutan Liga Spanyol digelar di Santiago Bernabeu. Madrid menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol Karim Benzema pada menit ke-16. Di paruh kedua, Marco Asensio menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-57. Thibaut Courtois juga melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan tuan rumah. Dengan kemenangan ini, Real Madrid mantap di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 42 poin dari 17 pertandingan. Mereka unggul 13 angka atas Atletico yang ada di urutan keempat dengan 29 poin. Hasil La Liga Jornada ke-17 hari ini. Villarreal menang 2-0 atas Rayo Vallecano, Real Betis menang 4-0 atas Real Sociedad. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan 13 gol, disusul Juani Jimenez dan Vinicius Junior dengan raihan 10 gol. Kylian Mbappe cetak brace, PSG hajar Monaco. Paris Saint-Germain mengalahkan Monaco dalam lanjutan Liga Prancis 2021-2022. Les Parisiens menang 2-0 di Parc des Princes pada Senin 13 Desember. 2 gol PSG dalam pertandingan ini dicetak melalui brace Kylian Mbappe pada menit ke-12 dan menit ke-45. Kemenangan ini memperkokoh posisi PSG di puncak klasemen sementara dengan 45 poin, sementara Monaco di peringkat ke-8 dengan koleksi 26 poin. Lionel Messi dan Kylian Mbappe kompak cetak rekor. Lionel Messi dan Kylian Mbappe kompak mencatatkan rekor saat Paris Saint-Germain sukses mengalahkan AS Monaco. Messi untuk kali pertama berpartisipasi dalam 2 gol PSG dalam 2 laga secara beruntun di semua kompetisi. Sementara itu Mbappe mencatatkan rekor sebagai pemain paling muda yang berhasil mencetak 100 gol untuk satu tim di kompetisi kasta tertinggi Liga Prancis sejak musim 1950-1951. Mbappe memecahkan rekor tersebut pada usianya yang saat ini baru menginjak 22 tahun 357 hari. Ditahan imbang Osasuna, Xavi sebut pemain muda tak bisa jadi pilar utama Barcelona.
Barcelona tanpa kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hal itu membuat manajer Xavi Hernandez sekarang menyoroti kurangnya kualitas di skuad asuhannya saat ini. Xavi mengatakan para pemain mudanya tidak bisa menjadi pilar untuk membangkitkan kembali kejayaan klub setelah timnya kebobolan gol penyama kedudukan di menit akhir dalam hasil imbang 2-2 melawan Osasuna di laga lanjutan La Liga. Masalah bagi Xavi Hernandez adalah krisis ekonomi pada klubnya saat ini, berarti Barcelona tidak bisa bebas memperkuat skuad mereka di bursa transfer Januari mendatang. Kini hasil imbang ini membuat mereka sudah 18 poin jauhnya dari Real Madrid di puncak klasemen. Manchester United dihantam badai COVID-19. Kemenangan atas Norwich City menyisakan beberapa masalah untuk Manchester United. Sehari setelah laga, serangan COVID-19 menghantam pasukan Ralf Rangnick. Melansir BBC, hal itu diketahui saat MU melakukan tes sebelum latihan di Carrington sehari setelah laga kontra Norwich. Setelah ditemukannya kasus COVID-19 ini, MU dikabarkan menjalani latihan tanpa kontak tubuh. Dan yang menjadi masalah besarnya adalah duel terdekat yakni melawan Brentford, Rabu 15 Desember kemungkinan besar ditunda. Newcastle United siap bersaing untuk datangkan Jesse Lingard dari MU. Newcastle United siap bersaing dengan klub lain untuk mendatangkan pemain Manchester United Jesse Lingard di bursa transfer Januari. The Magpies dikatakan sangat tertarik untuk mengontak gelandang serang berusia 28 tahun tersebut, namun menurut jurnalis transfer terpercaya Fabrizio Romano, kedua klub masih belum mencapai kesepakatan. Sebaliknya, Romano meyakini bahwa perlombaan untuk mengamankan tanda tangan Lingard masih terbuka bagi klub-klub Liga Premier Inggris. Jurgen Klopp senang jika Steven Gerrard yang gantikan dirinya sebagai pelatih Liverpool. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengatakan dirinya akan senang melihat Steven Gerrard sebagai penggantinya menjadi pelatih Liverpool saat keduanya bertemu di laga Liverpool meladeni Aston Villa. Hal baiknya adalah saya tidak punya masalah dengan ini. Saya tidak akan berada di sini selamanya dan saya akan senang jika itu Steve. Tetapi saya tidak merasa tertekan hari ini, kata Jurgen Klopp tentang spekulasi masa depannya. Jawaban menohok Gerrard saat ditanya Owen soal balik ke Anfield. Steven Gerrard hadir lagi di Anfield dengan status manajer dari tim lawan. Ia pun dapat pertanyaan seputar hal itu dari Michael Owen mengenai rasanya datang lagi ke Anfield. Aku cuma bertanya-tanya, kita semua pernah bermain untuk tim lain. Kita semua pernah kembali ke Anfield dengan peran yang berbeda, kata Owen di DAZN. Aku harus mengaku tidak suka main melawan Liverpool. Bagaimana perasaanmu balik ke sini hari ini? Bagaimana rasanya membawa sebuah tim lawan datang ke rumahmu? Ucapnya bertanya seperti dilansir Mirror. Gerrard kemudian memberi jawaban menohok buat Owen. Jika aku main buat Manchester United, aku pun akan benci balik ke sini. Jawaban itu sendiri memunculkan tawa di studio. If I played for Man U, are they coming back? Liverpool siap tebus klausul rilis bintang muda paling menjanjikan Barcelona ini. Pemain timnas Spanyol termuda dalam sejarah usai melakoni debutnya bersama negaranya di usia 17 tahun saat melawan Italia di UEFA Nations League, Gavi kini menjadi target transfer serius bagi raksasa Premier League Liverpool. Gavi telah menjadi salah satu bakat muda Barcelona yang paling menjanjikan sejauh musim ini, yang membuat gelandang remaja itu dilaporkan menarik minat dari Liverpool, yang bahkan siap menebus klausul rilisnya di Camp Nou. Kini laporan dari media Spanyol El Nacional menyebutkan bahwa Liverpool sedang mempertimbangkan kemungkinan mencoba memikat pemain internasional Spanyol itu ke Anfield dengan memicu klausul pelepasannya sebesar 812 miliar rupiah. Dybala lagi-lagi cedera. Paulo Dybala cuma main sebentar saat Juventus diimbangi Venezia di lanjutan Liga Italia. Dybala kembali berkutat dengan masalah otot. Pemain asal Argentina itu tampil sebagai starter dalam laga Venezia versus Juventus. Namun Dybala sudah ditarik keluar pada menit ke-12. Dybala mengalami cedera pada paha kanannya sebelum pertandingan melawan Venezia. Dybala juga ditarik keluar di pergantian babak saat melawan Malmo di Liga Champions karena masalah yang sama. Dybala masih harus menjalani pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cederanya kali ini. Namun itu tak menepikan fakta bahwa Dybala kerap diganggu masalah otot pada musim ini. Nah, itulah
tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!